Saudara-saudara, mari kita melihat sejarah konsili-konsili gereja. Sebelum konsili Efesus, gereja Katolik adalah satu. Meskipun ada beberapa pusat gereja yang berkembang, akan tetapi inti imannya tetap sama. Sebelum konsili Efesus, tidak ada skisma antara gereja barat dan gereja timur. Pada konsili Efesus muncul skisma, yakni antara gereja Katolik barat dan timur, serta gereja Ortodoks Assyria. Pada periode berikutnya muncul konsili Kalsedon yang memunculkan gereja Katolik barat dan timur, gereja Ortodoks Assyria dan gereja Ortodoks Oriental. Perpecahan mulai berkembang pada tahun 1054 yang memunculkan gereja Katolik barat dan timur, gereja Ortodoks Assyria, gereja Ortodoks Oriental, dan gereja Ortodoks Timur. Akan tetapi semua gereja yang terpisah dari gereja Katolik kembali ke gereja Katolik. Gereja Yesus Kristus memiliki beberapa variasi. Gereja Katolik terdiri dari dua, yakni gereja Katolik Romawi, Ritus Latin, dan gereja Katolik Timur. Gereja Katolik Timur memiliki 22 gereja, sedangkan gereja Ortodoks terdiri dari gereja Ortodoks Assyria, gereja Ortodoks Oriental, dan gereja Ortodoks Timur. Gereja yang lain antara lain gereja Protestan, Anglikan, dan lain-lain. Sekarang kita lihat kristologi gereja Timur. Gereja Timur Assyria, gereja Nestorian, merupakan sekelompok kecil jemaat Persia yang tidak menerima konsili Efesus 431. Gereja ini mengikuti pemikiran Nestorius yang mengatakan bahwa ada pembedahan antara kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Menurutnya, kodrat ilahi dan manusiawi hanya merupakan penggabungan. Ekstrimnya mengarah pada pemisahan. Menurut Nestorius, yang dikandung oleh Maria hanyalah kemanusiaan Yesus, dan pada peristiwa pembaptisan ia mendapat kodrat ilahi melalui Roh Kudus. Nestorius menekankan perbedaan dua kodrat cenderung ke arah pemisahan antara yang ilahi dan yang manusiawi dalam diri Yesus Kristus. Ia menekankan ke arah pemisahan dengan sendirinya sudah sesat, apalagi jika penyatuannya tidak sempurna. Kedua kodrat Yesus Kristus menurut Nestorius tidak menyatu secara abadi, tetapi hanya bergabung dalam kurun waktu tertentu dari baptis sampai menderita di salib. Menurut aliran ini, pada saat Yesus menembus nafas terakhir, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dikatakan bahwa kodrat ilahi benar-benar hilang. Nestorius menerima peran Maria hanya sekadar lewat. Gereja Ortodoks Oriental merupakan sekelompok jemaat di Armenia, Mesir, Syria, Ethiopia, dan India yang tidak menerima konsili Kalsedon. Maka jemaat ini menyebut diri sebagai non-Kalsedonis. Gereja Katolik Barat disebut sebagai gereja Kalsedon. Mereka menolak konsili Kalsedon ini, dan hal ini berimplikasi pada penolakan otoritas Paus. Kelompok gereja Ortodoks Oriental menilai bahwa konsili Kalsedon yang mengakui bahwa Yesus Kristus memiliki dua kodrat sejatinya tidak setia pada ajaran Cyrillus dari Alexandria, tetapi malah condong ke Nestorius, semi Nestorianisme. Jemaat gereja Ortodoks Oriental mengajarkan kristologi bahwa sebuah inkarnasi kedua kodrat Yesus menyatu secara sempurna dan tidak terpisahkan, sehingga Kristus memiliki satu kodrat saja. Mereka menyebut diri ortodoks karena mengklaim bahwa ajaran mereka lah yang ortodoks, sesuai dengan ajaran yang benar-benar dari para rasul. Sekarang pun gereja Ortodoks memunculkan gereja Apostolik Armenia, gereja Ortodoks Koptik, gereja Ortodoks
Tewaco, gereja Syria Antioquia, mereka menggunakan istilah satu kodat. Selain gereja Ortodoks, ada juga gereja Ortodoks Timur. Gereja Ortodoks Timur 1054, sebagian besar dari gereja Timur, kecuali Maronit dan Italo Albania. Menurut mereka, penambahan kata filioque ke dalam syarat Nicea Konstantinopel pada bagian pernyataan iman dan Roh Kudus telah mengubah pengakuan iman gereja. Pada Konsil Nicea Konstantinopel rumusannya adalah Credimus in Spiritum Sanctum et ex parte procedentem. Sedangkan dalam Konsili Toledo, konsili ini tidak dimasukkan ke dalam ketujuh konsili ekumenis karena konsili ini diadakan secara lokal di Spanyol. Akan tetapi hasil konsili dimasukkan dalam rumusan Credo in Spiritum Sanctum. Iya. Gereja Katolik Ritus Timur memiliki kesamaan kristologi dengan Katolik Barat, Roma. Mereka menerima istilah filioque bagian dari pengakuan iman akan Roh Kudus, kendati tidak wajib untuk mengucapkannya dalam syarat. Kristologi mereka sama dengan gereja Barat, dan yang berbeda adalah ritus liturgi dan kitab hukum kanonik. Kitab hukum kanonik mereka disahkan oleh Paus. Ya, itulah sejarah konsili. Oke.